Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jusiarni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang refleksi materi, empati, dan perencanaan materi pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan memberikan pemahaman saya tentang apa itu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Kemampuan di sini untuk memahami perasaan adalah pada saat bersamaan dapat menjadi diri sendiri. Diri sendiri di sini ada dua faktor, yakni faktor kognitif dan faktor afektif. Di faktor kognitif, pemahaman nuansa emosi, yakni ada perasaan emosi, merasa marah, bahagia, dan sebagainya. Di faktor afektif, memahami apa yang dirasakan orang yang mengalami kejadian tersebut. Jadi kita memahami apa yang dirasakan orang yang mengalami kejadian tersebut. Kemampuan memahami perasaan tadi dalam berempati, di dalam kelas, di dalam proses belajar mengajar, kita dapat berempati pada siswa dengan cara memperkuat relasi guru dengan murid. Jadi ada hubungan yang kuat relasi antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, menentukan sikap. Setelah ada relasi guru dan murid, kita dapat menentukan sikap. Kemudian yang ketiga, melihat sudut pandang orang lain. Jadi kita tidak tetap pada pendirian, tetapi kita juga harus melihat sudut pandang orang lain. Kemudian yang keempat, menerima orang lain. Menerima orang lain apa adanya. Maka itulah ini adalah keempat unsur berempati pada proses belajar mengajar. Kemudian lanjut, bagaimana cara mengasah empati? Bagaimana cara kita mengasah agar kita selalu berempati terhadap sesama? Yang pertama, lakukan kontak mata. Jadi melakukan kontak mata dengan siswa. Kemudian setelah melakukan kontak mata, merespon dengan sesuai. Kemudian yang ketiga, menghindari gangguan. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Kemudian yang kelima, parafrase. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan. Kita harus memahami. Kemudian berikutnya, transisi peran. Dalam berempati, agar perasaan kita ada ada rasa empati sesama manusia, maka kita perlu mengadakan prakteknya. Yang pertama, mengenali situasi dengan empati. Di mengenali situasi dengan empati adalah merenungkan emosi apa saja yang pernah Anda alami. Apakah itu emosi marah, emosi selalu untuk menang sendiri. Itu adalah kita harus merenungkan semua itu. Kemudian yang kedua, di samping merenungkan, dituliskan juga keadaan di luar diri kita yang terjadi pada orang lain. Yang kedua, mengenali situasi dengan empati, ada pada lembar aksi kedua. Untuk mengenali situasi dengan empati dengan cara meminta murid renungkan emosi apa saja yang pernah dialami. Kemudian yang kedua, meminta murid menuliskan keadaan di luar diri siswa yang terjadi pada orang lain. Mengapa perlu kita mengadakan praktek ini? Efektifkah? Supaya berhasil, maka perlu komitmen. Supaya berhasil, perlu komitmen. Menampilkan sikap mendengar aktif. Jadi kita sebagai pendengar, ini adalah perwujudan empati.
Ada juga melatih nuansa emosi. Jadi melatih diri, melatih orang lain, melatih murid. Supaya berhasil juga, kita harus melihat kebutuhan siswa. Apa kebutuhan yang diinginkan oleh seorang siswa? Kemudian yang keempat, mencari rekan yang dapat serius mendukung kemajuan Anda. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.